Sumber cuan MUI di stop oleh Kemenak. Anwar Abbas mulai panik. Seperti sudah saya duga sebelumnya, Anwar Abbas ini mempunyai kepentingan pribadi. Dia justru merusak Majelis Ulama Indonesia. Dan selama ini kita tahu Anwar Abbas ini terlalu nyinyir. Logo halal Majelis Ulama itu tidak berlaku secara bertahap. Ya. Di dalam PP 39 disebutkan bahwa label halal yang dikeluarkan oleh MUI sebelum PP ini diundangkan masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Namun dalam proses sertifikasi ini BPJPH tidak sendiri, karena ada 3 aktor utama yang melakukan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Bagi MUI, halal itu punya mereka. Bahkan kalau perlu, kulkas pun dilabeli halal supaya semakin banyak pendapatan. Kalau masalah label, MUI pasti dengan cepat bereaksi keras kalau ada yang mengganggu periodisasinya. Setiap beli makanan dan minuman, baik di warung-warung kecil maupun di minimarket, Alfamart dan Indomaret, pasti kita menemukan stempel halal di bungkus makanan dan minuman yang kita beli itu, dengan tulisan Majelis Ulama Indonesia di dalam lingkaran yang mengelilinginya. Bahkan karena begitu mengakarnya label halal MUI ini, sampai-sampai banyak perusahaan, terutama yang memproduksi makanan dan minuman, takut barang dagangannya gak laku kalau tidak ada cap halal. Termasuk produk bukan makanan dan minuman juga pakai label halal dari MUI supaya apa yang mereka jual itu dianggap sesuai dengan syariat Islam, seperti deterjen, sabun mandi, dan lain-lain. Begitupun dengan kulkas yang jelas-jelas bukan makanan tapi terbuat dari logam, aluminium, magnet, dan gas freon. Masih pakai logo halal MUI ini. Padahal nggak akan mungkin kulkas kerangkanya terbuat dari tulang anjing. Begitupun dengan pintunya nggak akan mungkin terbuat dari kulit daging babi, karena pasti nggak akan awet. Jadi mereka berpikir, daripada dagangannya nggak laku, mending memberi MUI uang agar dapat logo halal dari ormas yang di dalamnya terdapat banyak kadrun seperti itu. Karena untuk mendapatkan label halal dari MUI, tidak seperti mendapatkan vaksin COVID Ferguson yang gratis itu. Biayanya cukup mahal. Dan rata-rata mengurus sertifikat halal MUI itu menghabiskan uang antara 2 sampai 4,5 juta. Ya, tergantung golongan usahanya, kerumitan pemeriksaan, serta kecanggihan teknologi yang digunakan. Nggak kebayang, produk yang beredar di masyarakat yang jenisnya banyak banget itu mencapai jutaan merek. Semua nyetor duit ke MUI masing-masing 2-4 jutaan. Jangan-jangan kalau dihitung, harta kekayaan MUI ini melebihi harta kekayaan milik Prabowo. Karena mereka menjalankan bisnis sertifikasi halal itu sudah sejak lama banget. Ditambah lagi, masa berlaku sertifikasi halal itu hanya 4 tahun aja. Artinya kalau masa berlakunya sudah habis, mesti diurus lagi. Kira-kira seperti orang buat SIM gitu. Terakhir, harus keluar duit lagi untuk diberikan kepada MUI. Mirisnya, MUI tidak mau buka data ke publik berapa keuntungan dari bisnis sertifikasi produk halalnya yang mereka lakukan. Hal ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa MUI pelit dengan informasi? Dan kemana saja uang itu dialirkan? Serta digunakan untuk apa? Sedangkan Komisi Informasi Pusat atau KIP tidak bisa berbuat banyak karena MUI adalah LSM, bukan lembaga negara, sehingga tidak punya hak untuk memaksa mereka buka data kepada publik. Ya, begitupun dengan BPK tak bisa mengaudit penggunaan anggaran MUI ini, lagi-lagi karena statusnya LSM. Sementara auditor yang menentukan halal dan haram suatu makanan dari MUI itu, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, lantaran mereka itu hanyalah ormas. Munculnya berbagai permasalahan ini yang kemudian membuat pemerintah mengambil alih sertifikasi halal. Jadi kedepannya kalau mau mendapatkan cap halal ya langsung ke Kemenak, nggak perlu lagi ke MUI. Imbasnya logo halal yang ada di tulisan Majelis Ulama Indonesia itu diganti. Sekarang pemerintah sudah menyiapkan logo baru yang lebih simpel dan kesan budaya Nusantaranya juga sangat kental di logo itu. Sekilas terlihat dengan diambil alihnya sertifikasi halal oleh Kemenak dari MUI ini menguntungkan MUI. Karena tugas LSM yang bergerak di bidang keagamaan itu jadi berkurang. Mereka tidak akan lagi disibukkan dengan ngurusin label halal, sehingga bisa fokus dakwah, menyampaikan pesan dari langit. Tapi apakah benar seperti itu? Ternyata tidak, Ferguson. Ketika sertifikasi halal diambil alih oleh Kemenak, sumber cuan MUI yang sangat besar itu auto hilang. Oleh sebab itu, nggak kebayang betapa jengkelnya mereka sama Gus Yakut. Apalagi kadrun yang cari makan di MUI pasti kesal banget tuh dengan
saudara kandung Gus Yahya itu. Sudah alirannya memang berbeda dengan NU, periuk nasinya diganggu pula. Jadi kedepannya jangan heran kalau kelompok PA212, mantan FPI, mantan HTI, dan kadrun-kadrun yang lain semakin kencang berusaha menjatuhkan Menteri Agama dan menolak sertifikasi halal diambil alih oleh negara. Terbukti kok, sekarang aja Wakil Ketua MUI Anwar Abbas sudah mulai nyinyir nggak jelas gitu. Pertama, ia menyayangkan kata MUI hilang dari logo halal yang terbaru, karena menurutnya fatwa kehalalan makanan masih menjadi milik MUI. Lah, wong yang ngeluarin label halal sekarang bukan MUI lagi, tapi BPJPH Kemenak, kok ngapain juga ada tulisan MUI di sana? Lagian juga, MUI itu kan hanya LSM. Jadi fatwanya hanya bersifat himbauan, tak wajib untuk dipatuhi. Belum lagi ditambah dengan beberapa fatwa yang ngaco, seperti BPJS Kesehatan dikatakannya haram, dan senam yoga juga diharamkan oleh mereka. Jadi kelihatan kalau mereka cuma sibuk mengharam-haramkan sesuatu. Nggak baca berita ya kalau begitu banyak masyarakat miskin yang tertolong dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Termasuk saya sendiri yang kala itu duit lagi pas-pasan ketika keluarga mau melahirkan. Wah, padahal menurut dokter itu harus operasi sesar yang biayanya mencapai puluhan juta rupiah. Namun ketika ada BPJS Kesehatan, saya merasa terbantu karena semua biaya operasi ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. Lantas, apalagi nyinyiran Anwar Abbas kepada Menak itu? Cukup banyak sih, seperti yang mengatakan Kemenak hanya mengedepankan artistik dan lain-lain. Namun pada intinya itu semua reaksi dari rasa panik dia akan kehilangan banyak rezeki.